Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. My name is Putri Aziza Istighfari with ID number 22129206. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan kaidah penulisan karya ilmiah dan etika penulisan karya ilmiah. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri dan Mersinda Jenari. Baiklah, eh, saya akan mempresentasikan materi yang pertama yaitu kaidah umum penulisan karya ilmiah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya kecil karena saya sedang kurang fit. Yang pertama yaitu kaidah penulisan karya ilmiah. Kaidah penulisan karya ilmiah terdapat dua yang perlu diperhatikan, yaitu kaidah bersifat umum dan bersifat khusus. Nah, kaidah umum berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di Indonesia, pengaplikasian kaidah umum dalam penulisan itu telah diatur oleh pemerintah, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD edisi 5 tahun 2022 yang merupakan pedoman ejaan terbaru dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Yang kedua, yaitu Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, mengacu pada pedoman resmi dari Badan Bahasa. Dan yang terakhir yaitu pemilihan kata baku berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi terbaru. Nah, ada pun menurut Pusbindiklat Peneliti LIPI 2012 merumuskan 6 kaidah karya tulis ilmiah yang mencakup yang pertama adalah logis, yang berarti runtut penjelasan dari data dan informasi yang sesuai dengan logika pemikiran kebenaran ilmu. Yang kedua itu objektif. Maksudnya, informasi yang disajikan itu secara fakta, didukung oleh pembuktian berupa teori atau fakta yang telah teruji keabsahannya. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengumpulkan berbagai jenis daftar pustaka yang dapat menjadi penunjang informasi dalam karya ilmiah. Dan yang ketiga yaitu sistematis. Dalam penulisan karya ilmiah, haruslah kita mengikuti urutan pola pikir yang teratur, konsisten, dan berkelanjutan untuk menciptakan keteraturan dalam penyajian informasi. Dan yang keempat, yaitu andal. Maksudnya, informasi yang disajikan itu haruslah teruji kebenarannya. Selain itu juga data dan informasi tersebut bisa memperkuat hasil pengujian. Jadi, kita membutuhkan perencanaan dan penggunaan metode pengumpulan data yang tepat. Selanjutnya ada desain. Maksudnya, kita merencanakan dari awal agar kegiatan pengumpulan data dan informasi terlaksana sesuai dengan metode yang tepat dan rancangan yang tepat. Yang terakhir, ada akumulatif. Akumulatif ini berarti informasi
dari sumber terpercaya yang terjamin kebenarannya. Meskipun kita sudah mengumpulkan berbagai informasi, kita tidak boleh hanya membaca saja, namun keterkaitan antara satu sama lain perlu juga kita hubungkan dan disimpulkan sesuai dengan tujuan penulisan. Nah, oke, tentang kaidah sudah tadi, kita masuk lagi ke etika penulisan karya ilmiah. Nah, etika penulisan karya ilmiah itu menurut Budiasa 2023 adalah filsafat moral dalam menulis karya ilmiah. Nah, penerapan etika ini mencakup berbagai aspek, seperti yang pertama itu ada standar penulisan. Maksudnya, kita harus sesuai referensi agar yang memadai agar pembaca dapat melakukan replikasi. Penulis dilarang melakukan tindakan tidak etis seperti plagiarisme, penipuan, atau penyajian naskah yang tidak akurat. Kemudian akses data penelitian. Penulis dapat diminta editor untuk menyediakan data mentah. Penulis juga harus menyediakan akses publik untuk klarifikasi akurasi data dan mampu menjelaskan secara teknis jika ada pihak yang mempertanyakan. Nah, yang ketiga, orisinalitas dan plagiarisme. Penulis harus memastikan karya tulis ilmiah merupakan hasil kerja asli dari penulis original. Kutipan-kutipannya mencantumkan referensi yang akurat, yang benar-benar ada. Plagiarisme seperti menyalin atau menulis ulang karya orang lain tanpa referensi atau klaim atas penelitian orang lain. Self-plagiarism pun dilarang. Pemeriksaan plagiarisme menggunakan Authenticate. Selanjutnya, ketentuan pengiriman tulisan. Penulis tidak boleh mempublikasikan naskah yang sama lebih dari satu jurnal. Penulis harus menyatakan bahwa dia mengirimkan naskah hanya di media itu saja, belum mempublikasikan di media yang lain. Itu menyatakan bahwa karya tulis ilmiah tersebut original. Kemudian mencantumkan sumber referensi. Nah, ini dalam makalah pun sangat penting ya, apalagi di artikel ilmiah. Sumber referensi juga harus benar. Informasi pribadi seperti wawancara, korespondensi, atau diskusi tidak boleh digunakan tanpa izin tertulis dari sumber informasi. Jadi, walaupun wawancara itu harus ditulis dengan izin. Kemudian authorship tulisan, maksudnya semua pihak yang berkontribusi signifikan itu dicantumkan sebagai co-author.
Penulis korespondensi memastikan semua co-author telah dicantumkan, membaca dan menyetujui versi akhir naskah, serta menyetujui pengajuan publikasi. Kesalahan dalam tulisan yang dipublikasikan. Jika penulis menemukan kesalahan signifikan dalam karya yang dipublikasikan, penulis bertanggung jawab memberitahukan kesalahan tersebut pada editor dan bekerja sama untuk menarik kembali tulisan. Jika informasi berasal dari pihak ketiga, maka penulis bertanggung jawab menarik tulisan atau memberikan bukti ketepatan karya ilmiah. Selain itu, etika editorial juga menekankan tanggung jawab editor dalam proses publikasi, termasuk ini kita masuk ke etika editorial yang mengedit-edit, yang bertanggung jawab dalam mengedit proses publikasi. Nah, yang pertama ada keputusan publikasi. Editor bertanggung jawab memutuskan karya tulis yang akan dipublikasikan berdasarkan substansi, kontribusi, kualitas, dan validitas. Editor juga dipandu oleh kebijakan Dewan Editor dan melaksanakan ketentuan umum. Sesama editor juga boleh berdiskusi untuk memperkaya sudut pandang. Nah, kemudian tinjauan naskah. Editor juga memastikan setiap naskah dievaluasi orisinalitasnya menggunakan PR review namanya. Editor juga harus pandai memilih PR reviewer yang tepat dan menghindari konflik kepentingan. Kemudian penilaian yang objektif. Editor mengevaluasi karya tulis ilmiah berdasarkan nilai-nilai intelektualitas dan tidak diskriminatif, harus objektif. Kerahasiaan. Editor tidak boleh mengungkapkan informasi tentang karya tulis ilmiah kepada siapapun selain yang terlibat, kayak penulis, reviewer, dan calon reviewer. Konflik kepentingan. Materi karya tulis ilmiah tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi editor tanpa izin penulis. Informasi dari double blind review harus dijaga kerahasiaannya. Editor juga harus menolak menyunting naskah jika memiliki konflik kepentingan dengan penulis. Jadi segala yang bersifat pribadi itu tidak boleh diikut campurkan dalam karya tulis ilmiah ini. Kerjasama dan investigasi. Editor harus mengambil langkah yang responsif apabila ada keluhan pelanggaran etika, dan editor menghubungi penulis jika ada pertimbangan penyelesaian masalah. Editor juga dapat berkomunikasi dengan pihak yang menyampaikan respon. Pertimbangan dapat berupa koreksi, penarikan karya tulis ilmiah, pernyataan keprihatinan, atau catatan lain. Jadi, menulis karya ilmiah itu banyak prosesnya, teman-teman, dan tidak semudah mengirimkan, mempublish, lalu terbit. Kita harus mengikuti kaidah dan etika-etika yang sudah ditetapkan. Nah, jadi harus teliti dalam membuat karya ilmiah dan kita harus memilih editor-editor atau publikasi yang bertanggung jawab untuk tidak menyusahkan kita nantinya.
Ya, sekian pemaparan materi dari saya tentang kaidah dan etika penulisan karya ilmiah ini. Eee, Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.